Hai semuanya, kembali lagi jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya sehat dan baik-baik ya. Amin. Mohon dukungannya teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan update dari aku. Terima kasih. Di video kali ini, aku mau berbagi sedikit tentang peralatan apa saja sih sebetulnya yang kita butuhkan kalau kita mau membuat kue ulang tahun atau kalau kita mau memulai usaha menjual kue ulang tahun rumahan. Nah, sebetulnya ini hanya sedikit barang-barang atau peralatan yang kita akan pakai saja yang akan aku share. Tetapi aku harap semoga kiranya bisa cukup berguna untuk teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya kita mau coba lihat dulu beberapa kreasi kue ulang tahun yang aku telah buat biar nanti akan ada korelasinya dengan bahan-bahan yang akan aku informasikan ya. Membuat kue ulang tahun untuk anggota keluarga di rumah tentu saja sudah bisa membuat kita happy ya. Tetapi akan bisa lebih happy lagi kalau ternyata itu bisa kita jadikan peluang usaha nih teman-teman. Nah, aku juga bermulanya dulu itu dari memulai membuat kue ulang tahun untuk anggota keluarga di rumah. Untuk keponakan, suami aku,
Terus kemudian aku mulai membuat untuk semua keluarga perlahan-lahan ya. Jadi kayak untuk keponakan-keponakan, untuk kakak gitu. Dan akhirnya dari situ mulailah aku memulai usaha untuk berjualan kue ulang tahun. Dulu sih bukan kue dengan jenis yang buttercream seperti ini gitu ya, tetapi kayak misalkan aku buat yang triple chocolate gitu-gitu. Tetapi sekarang aku lebih memilih yang seperti ini karena kayaknya lebih lucu, dan juga memang kue-kue ulang tahun karakter seperti ini memang yang sedang lagi tren gitu ya. Jadi berjualannya lebih mengikuti tren juga. Aku bukan yang expert banget gitu ya untuk membuat kue ulang tahun ini. Aku juga masih dalam tahap belajar. Tetapi puji Tuhan sudah cukup lumayan ya untuk kue-kue yang aku jual. Karena itu, yuk mari kita cek peralatan apa saja sih yang kita butuhkan. Dan inilah peralatan-peralatan itu. Sebenarnya nggak harus semuanya teman-teman punya. Ada beberapa yang bisa di skip. Tapi nanti kita coba lihat satu-satu ya. Yang pertama tentu aja kita membutuhkan yang namanya mixer. Nggak harus mixer yang mahal gitu ya, dan juga nggak harus mixer dengan tempat dudukan seperti ini. Tetapi teman-teman kalau misalkan mau mengirit budget bisa beli mixer. Itu hanya yang hand mixer saja. Jadi bagian mixernya aja, mesin mixernya gitu maksud aku, tidak perlu dengan bawel. Itu pun juga sudah cukup kok. Berikutnya kita membutuhkan loyang. Nah, di sini aku pakai loyang aluminium. Aku punya 3 ukuran di sini, yaitu ukuran 16, 18, dan 20. Tetapi untuk ukuran atau bentuk itu teman-teman bisa sesuaikan saja dengan keinginan masing-masing. Pengen yang bentuknya kotak atau pengen yang bentuknya bulat seperti ini. Begitu juga dengan ukuran, disesuaikan saja dengan resep yang kita punya, kira-kira mau dijual ukuran berapa. Next, berikutnya ini adalah whisk. Nah, ini kita butuhkan ketika kita akan membuat kue ulang tahunnya. Nah, jadi kalau aku tuh buat kue ulang tahun nggak semuanya aku mixer ya. Ada yang aku hanya pakai whisk aja, jadi tidak membutuhkan mixer. Nah, berikutnya ini adalah pisau kue. Ini kita untuk memotong kue menjadi 2 atau 3 bagian. Tetapi ya resikonya kadang-kadang suka nggak rata gitu ya. Jadi memang harus dipelajari tekniknya gimana memotongnya dengan benar. Kalau kita nggak mau motong, kita bisa berapa kali gitu ya pakai loyang ini. Jadi kita gantian, kalau misalkan hanya punya loyangnya 1, ya berarti dipakainya itu gantian gitu ya kuenya, nggak bisa langsung sekali jalan. Tapi kalau aku sih kurang suka dengan cara seperti itu karena menurut aku nggak efektif. Jadi aku lebih suka potong aja gitu ya. Nanti juga lama-lama kita akan terbiasa dan menemukan sendiri caranya. Pisaunya ini aku juga dapatnya dari pisau set yang dulu aku beli, jadi bukan beli secara khusus. Berikutnya ini adalah spatula besi. Jadi ini gunanya untuk merapihkan adonan buttercream di bagian luar atau bagian atas kue gitu ya. Jadi fungsinya kayak untuk ngeratain dan juga untuk menghaluskan.
Jadi kalau kita mau buat kue buttercream harus punya ini. Nah, nggak hanya yang tadi, tetapi kita juga bisa pakai yang bentuk seperti ini. Ini juga bisa kita pakai untuk menghaluskan bagian buttercream. Tapi aku lebih suka pakai yang berbentuk panjang itu ya, atau berbentuk seperti pisau. Next berikutnya ini adalah plastik segitiga. Jadi plastik segitiga ini tempat kita menaruh buttercream untuk kita pakai dan kita taruh di atas kue. Nah, ini ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, kalau yang aku pegang ini dia ukurannya kayaknya ukuran kecil ya. Dan berikutnya ini adalah spuit. Kalau yang aku pegang ini dia spuit Rusia. Teman-teman nggak harus punya sih ya yang kayak gini. Bisa pakai yang lokal aja. Dan tidak harus yang sebanyak ini juga gitu. Ini karena memang aku punya aja. Dan ini adalah yang spuit lokal yang aku bilang tadi. Bisa kita punya beberapa buah aja, nggak harus yang satu set karena aku juga nggak punya satu set. Tetapi kalau bisa punya yang buat bunga dan untuk daun karena itu berbeda. Berikutnya ini adalah alas silikon. Ini untuk kalau misalkan aku mau buat kue dengan tulisan pakai fondan. Dan ini berikutnya ini adalah catering. Tapi ini dari plastik ya. Dan ini tuh fungsinya kalau aku biasanya pakai untuk tulisan. Jadi kalau misalkan tulisan itu aku masih pakai fondan. Jadi aku nggak pakai coklat ataupun nggak pakai buttercream. Tapi aku pakai fondan dan ya seperti yang di video yang di atas itu ya. Seperti itu. Dan next berikutnya ini adalah cetakan untuk huruf. Ini bisa dipakai untuk fondan ataupun untuk coklat dan ini terbuat dari silikon. Next berikutnya ini juga seperti catering gitu juga, tetapi ini berbentuk huruf. Ini aku dari stainless. Ini hurufnya untuk huruf-huruf yang agak lumayan besar gitu ya. Nah, jadi seperti kue yang tuh tulisannya yang Gania itu aku buat dari catering bentuk huruf ini. Nah, masih dengan bentuk-bentuk untuk tulisan, ini aku juga punya. Ini tapi dari plastik dan ini juga dari plastik. Ini untuk tulisan kalau aku mau pakai fondan ya untuk di atas kue. Tapi teman-teman gak harus punya ini, teman-teman bisa coba belajar menggunakan coklat gitu ya, ataupun menggunakan buttercream untuk membuat tulisannya. Nah, berikutnya aku juga membutuhkan kuas. Ini fungsinya untuk menempelkan fondan. Jadi fondannya yang kayak huruf itu kalau aku mau tempelin lagi di fondan untuk alasnya, itu aku menggunakan kuas. Dan ini berikutnya juga alat-alat yang masih berhubungan dengan fondan. Ini dipakai kalau misalkan aku mau membuat huruf ataupun aku mau membuat karakter gitu ya. Tapi kalau sekarang aku lebih banyak menggunakannya untuk huruf aja. Aku nggak pernah lagi buat kue ulang tahun dengan karakter karena itu waktunya terlalu lama gitu ya. Teman-teman nggak harus punya ini. Ini bisa diakalin kalau buat motongnya bisa pakai pisau gitu ya. Untuk mengeluarkan tulisannya bisa pakai tusuk gigi atau tusuk sate. Jadi ini nggak keharusan untuk dipunya. Nah, ini juga masih berguna untuk fungsi tulisan ataupun untuk angka. Nah, aku biasanya kalau mau naruh angka yang dari fondan, aku bentuk fondan alasnya pakai alat itu. Nah, kalau ini aku pakai biasanya untuk tulisan angka gitu ya teman-teman. Jadi ini bisa pakai fondan, bisa pakai coklat. Ini terbuat dari plastik dan harganya cukup murah kok. Ini sekitar 12 ribuan gitu. Next berikutnya ini aku punya rolling spin. Nah, ini nggak harus khusus banget. Ini aku juga punya udah lama banget ya. Dan kalau teman-teman udah biasa bikin kue kering atau bikin roti di rumah, teman-teman pasti punya ini gitu kan. Nah, ini ada yang dari plastik dan ada yang dari kayu gitu ya. Tapi aku lebih suka pakai yang dari kayu ini karena ya enak aja rasanya gitu ya. Dan ini juga udah lama banget sampai udah coek itu teman-teman. Karena aku punya ini udah dari sekitar tahun 2013.
Selanjutnya teman-teman, kita juga membutuhkan yang namanya meja putar atau lazy Susan. Nah, ini terbuat dari plastik, tetapi ada juga yang terbuat dari stainless. Nah, harganya tentu aja lebih mahal yang stainless ya. Kalau menurut aku, yang plastik seperti ini aja juga udah cukup kok. Kalau dulu aku beli masih agak mahal gitu ya, tetapi kalau saat ini udah lebih murah. Sekarang ini kalau nggak salah aku sempat lihat kemarin-kemarin kan ada yang nanya, ini mulai dari harga sekitar 30 ribuan pun kita udah bisa dapetin barangnya. Jadi ini fungsinya untuk memudahkan kita kalau kita mau menghias kue. Karena kita nggak perlu muter-muterin dengan effort banget gitu ya, dia akan terputar dengan baik kalau kita menggunakan lazy Susan. Nah teman-teman, ini berikutnya adalah pulpen atau spidol yang aku pakai untuk penulis tulisan di atas fondan. Ini food grade teman-teman. Jadi ini bisa dimakan dan ini tidak berbahaya karena ini terbuat dari bahan makanan juga sebetulnya. Dan aku pakai ini untuk fondan kayak misalkan untuk menghias wajah atau juga untuk membuat tulisan gitu ya. Nah teman-teman nggak harus punya gitu ya kalau memang teman-teman mau memakai buttercream atau memakai coklat untuk membuat tulisannya. Oke teman-teman, itu aja informasi yang aku bagikan. Dan seperti yang aku infokan tadi bahwa nggak semuanya harus teman-teman punya, dan itu juga sudah aku jabarkan dalam video. Semoga video ini bisa cukup bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye-bye.